Lu akan lihat nanti anak-anak muda yang jauh lebih hebat dari kalian semua. Lu akan nyesel, lu akan lihat kerajaan yang bisa lu bangun seharusnya, kehidupan yang lu bisa dapat ya, orang tua yang lu harusnya bisa bahagiakan, malah ada anak muda yang bisa lebih bahagia orang tuanya dibanding lu. Di saat penyesalan itu datang, lu tidak bisa loh putar balik waktu. Karena waktu itu akan cuman berjalan satu arah. Waktu tuh nggak pernah bisa balik lagi. Yang lemah tuh nggak akan punya tempat dan nggak punya kesempatan lagi, ketika pintunya sudah ditutup. Ini gua kasih lu saran ya, kalau lu mau ubah hidup lu sekarang, lu coba stick ke satu hal ya. Satu hal dan satu hal aja. Yang lu mau improve skill lu di situ, taruh 1 tahun hidup lu, setiap hari yang lu pikirin gimana caranya lu jadi 1% lebih baik di hal itu, di skill itu. Contoh, lu adalah misalnya orang accounting, gimana caranya lu jadi yang lebih pintar di sana, ya. Contoh lagi, lu adalah video editor, gimana caranya satu video yang gue bikin, ini editannya lebih bagus dibanding video sebelumnya. Simple aja, improvement, improvement, improvement. Kenapa? Karena lu butuh separasi diri lu dengan yang lain dalam waktu 5 tahun ini. Kalau nggak berhasil lu separasi, lu nggak akan jadi bedanya dengan all the masses yang lain. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, fokus ke satu hal, jadilah yang terbaik, jadilah kelas dunia di bidang itu. 2025 sampai 2027 ini akan jadi 2 tahun paling penting, percaya gue, ini akan jadi 2 tahun paling penting di hidup lu. Semakin banyak stres yang lu bisa terima, semakin sukses juga lu akan jadi suatu orang. Gue terbiasa kerja itu dalam pressure, karena dari awal gue, ya dari gue zaman jualan pomade, jualan sedotan, sudah banyak sekali ya pressure yang datang ke hidup gue. Sudah terbiasa. Nah, lu mau jadi orang yang sukses, lu harus terbiasa dengan pressure yang datang di hidup lu. Lu nggak bisa biarin ibaratnya, will lu, kemauan lu itu dipatahin sama keadaan di dunia. Mau itu orang lain, mau itu keluarga lu sendiri, mau itu diri lu sendiri. Semangat lu itu nggak boleh patah jadi seorang manusia. Gue itu nggak pernah nyerah ya, di apapun yang gue kerjain, gue nggak pernah quit. Zaman dulu gue jualan tuh sulit, ditolakin sama orang, gue nggak pernah nyerah ya. Ketika gue berinvestasi mulai sulit dunianya, gue tidak pernah nyerah. Ketika gue berinvestasi dikerjain sama bandar, dirugikan sama orang, gue tidak pernah menyerah ya. Ketika gue di-framing sama orang, gue tidak pernah nyerah ya, dan gue tidak akan pernah nyerah. Kenapa? Karena itu diri gue, ya itu jati diri gue. Kalau lu baru kerjain sesuatu yang sulit sedikit ya, sulit baru sedikit, lu nyerah. Dunia ini akan cap lu sebagai pecundang, dan diri lu bahkan akan cap diri lu sendiri sebagai pecundang. Gue adalah orang yang sangat-sangat persisten, ya. Ketika gue lihat tujuan gue tahu mimpi gue apa, gue tahu itu baik, gue tahu itu nggak salah. Gue akan kejar itu sampai ujung dunia. Gue akan kejar semua mimpi-mimpi gue. Gue punya mimpi masa kecil, gue pengen bangun sebuah gedung, ya. Di mana di situ bisa ada teman-teman gue, di situ bisa ada restoran gue, di situ ada mimpi-mimpi gue akan bangun di sini. Mau tuh gue bangun bata demi bata sampai tangan gue berdarah. Mau ada 1.000 orang lemparin gue tombak waktu gue bangun gedung itu. Suatu saat akan gue bangun, gitu loh. Gue adalah orang yang, gue selalu bilang, mulut gue itu bisa dipegang, gitu. Dan gue nggak takut siapapun.